Praktek yang menakjubkan bab 14 Praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan Sinva Sil Sutra Praktek episode 1446. Sekarang memberikan mutiara berkilau yang telah lama dijaga. Pada Sutra Teratai pendahuluan, ada satu kalimat yang demikian. Menegakkan sila suci seakan menjaga mutiara berkilau. Melindungi dan menegakkan sila suci dari para Buddha dengan praktek sila ini, batin bebas dari pencemaran, luar dalam bersih, murni tanpa noda, orang-orang dengan praktek agung dari sila, ibarat mutiara bulan terang. Perumpamaan dari mutiara berkilau. Selanjutnya naskah sutra akan membahas tentang mutiara berkilau. Mutiara ini akan diberikan ke orang yang bisa menerima. Kita hendaknya bersungguh hati. Orang seperti apa yang bisa mendapatkan mutiara berkilau? Kita mengetahui bahwa menegakkan sila suci seakan menjaga mutiara berkilau. Sang Buddha sejak masa kehidupan yang tak terhingga lamanya dari kehidupan demi kehidupan beliau membangkitkan ikrar agung. Ikrar agungnya dibutuhkan pelatihan diri. Dalam pelatihan diri, satu sisi harus melenyapkan kegelapan batin, kerisauan serta pikiran yang rumit, dan juga harus mengembangkan kebijaksanaan. Kegelapan batin harus dikurangi, dan kebijaksanaan harus bertumbuh. Tanpa hentinya mengurangi dan melenyapkan kerisauan, juga tanpa hentinya menumbuhkan kebijaksanaan. Ini sudah melalui banyak masa kehidupan, hingga pada akhirnya, yang semestinya dikurangi bukan hanya berkurang, bahkan sepenuhnya telah dilenyapkan, sama sekali tidak lagi tercemari. Menjadi sangat bersih tanpa ada noda kotoran, ini memerlukan waktu yang sangat lama, dari kehidupan demi kehidupan, di mana selamanya menjaga niat pikiran ini, dengan membangkitkan ikrar agung dan melatih diri demi para makhluk. Dalam pelatihan diri bukan hanya demi diri sendiri, juga harus demi semua makhluk. Sesungguhnya demi semua makhluk, justru adalah demi untuk diri sendiri. Maka kita harus mengembangkan tekad luhur ini. Setelah tekad luhur dibangkitkan, kita juga harus menegakkan sila murni. Sama seperti kita menjaga mutiara berkilau yang tak ternilai. Tidak bisa ditaksir nilai dari mutiara berkilau ini. Nilainya tidak bisa ditaksir, karena ini adalah tak bernilai. Sehingga barang yang demikian tak ternilai ini bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja ke orang lain. Sang Buddha demikian, melindungi dan menegakkan sila suci dari para Buddha. Ini adalah metode agar semua orang bisa memahami proses pelatihan diri, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Yang salah harus segera kita sadari dan waspadai. Segala ucapan maupun tindakan dan pikiran yang timbul harus kita jaga supaya badan, mulut dan pikiran kita tetap murni. Ini adalah sila suci dari para Buddha. Mengajari kita untuk demikian menjaganya. Yang tidak semestinya tercemar tidak boleh lagi bertambah. Juga membersihkan noda yang sudah ada sebelumnya. Dijaga dengan baik agar tidak tercemar lagi. Yang semestinya dibersihkan harus tanpa hentinya dibersihkan. Jangan sampai satu sisi kita membersihkan, satu sisi malah tercemari. Harus kita jaga dengan baik, jangan sampai tercemari kembali. Noda yang lama harus terus-menerus dibersihkan. Ini seperti beberapa hari terakhir ini. Pada tanggal 1 Juni 2017, kami mulai menerima peringatan tentang hujan lebat. Maka relawan suci pun mulai melakukan persiapan. Begitu Biro Cuaca membuat ramalan ini, kami semua sangat rajin. Benar saja. Begitu mereka memulai persiapan, hujan mulai turun pada malam yang sama, pada tanggal 1 Juni. Hujan deras dimulai, mengarah ke situasi bencana sporadis, yang mulai kami dengan di sana-sini. Jalan-jalan yang terendam banjir dan hujan yang deras, dan ini berlanjut sampai keesokan paginya. Kemudian kami mendengar tentang rumah-rumah yang kebanjiran. Sepanjang hari di televisi, dari rekaman, kami tidak hanya melihat banjir, tetapi juga tanah longsor di mana bumi telah jatuh, mengetuk dinding dan menghancurkan rumah satu setelah lainnya. Acara-acara ini dilaporkan terus-menerus di TV. Sebagian besar stasiun TV melaporkan ini. Merasa dulu ada peringatan angin topan, baru pertama kali ada yang begitu parah. Tidak ada topan, hanya hujan lebat. Bagaimana ada kecurigaan sebesar itu? Tidak terpikirkan. Namun masalah sudah terjadi. Insan suci juga sudah menerima berita ini, segera bergerak. Pelan-pelan laporan bencana disebarkan keluar.
Segera mulai dari pemberitahuan dari semua kantor perwakilan. Kekuatan gabungan juga sangat besar. Dari dekat sampai yang jauh. Dari komunitasnya yang bisa terlihat, segera bergerak. Berita yang datang dari luar. Hujan masih sangat lebat, air juga deras mengalir. Apakah saat ini juga harus keluar? Jangan. Orang yang menolong harus menjaga keselamatan diri dulu. Jangan lagi menambah kesulitan. Oleh karena itu masih harus melihat situasi. Hujan mulai agak berhenti. Segera pahami apakah jalan ada terputus, apakah perlu melewati jembatan, jembatan apakah ada yang terputus. Jika air tidak surut, mungkin saja di bawah air, jalan sudah ambruk, sangat bahaya. Oleh karena itu jangan ceroboh. Namun semuanya mau membantu bencana. Hati untuk menolong orang juga sangat panik. Di bagian lain, hujan masih terus turun. Agak reda sebentar bisa berjalan sejauh mana. Bisa melihat berapa banyak mereka sudah mulai menantang hujan. Tanggal 2 Juni. Tanggal 3 Juni mulai memperluas. Pergi menyapu. Mulai dari dalam kota, komunitas Neihu yang harus dibersihkan. Bagian bawah gedung besar adalah ruang kantor bawah tanah, karena orang yang terlalu sedikit sehingga tidak dapat menyapu. Bodhisattva dunia di segala umur. Bahkan ada yang berumur 70 hingga 80 tahun. Yang berumur lebih dari 70 hingga 80 tahun melihat anggota komite kita tidak memperdulikan apapun. Masih ada di dalam grup, bergabung dalam grup besar maupun kecil. Melihat mereka, mulai dari basement, mereka menggunakan cara atau metode estafet, satu lantai, bahkan mereka membawa mengangkut barang berat di punggung mereka. Mengangkut dengan punggung mereka seperti ini, mereka berjalan menaiki anak tangga selangkah demi selangkah. Berapa umur mereka? Sisul ini berumur 80 tahun. Kemudian kita menerima pesan telepon. Ada seorang master tua, Master Heihu, dari Vihara Jinsan, menelepon ke Cici untuk meminta bantuan. Vihara Jinsan juga sudah, gunung di belakang Vihara Jinsan sudah longsor, dan tanah sudah masuk ke dalam vihara, tanah dan lumpur masuk ke dalam vihara. Beliau mengharapkan bantuan dari Cici. Ada beberapa orang datang untuk membantu. Pesan ini diterima oleh beberapa relawan Cici. Relawan Cici langsung bertanya, Master Heihu, seberapa besar vihara ini? Anda memerlukan berapa orang? Master Heihu berkata, apakah dapat menggerakkan 5 sampai 6 orang untuk membantuku? Bagaimana situasi di sana? Bagaimana kondisi bencana sekarang ini? Beliau mendeskripsikan bagaimana lumpur masuk ke dalam vihara dan mengatakan bagaimana kondisi di sana sekarang. Setelah anggota komite memahami, segera menghubungi, menggerakkan apakah 50 hingga 60 orang dapat masuk ke vihara. Master Hehu mengatakan 5-6 orang yang disampaikan adalah apakah ada 5-60 orang bisa datang membantu. Ternyata yang datang 90 lebih orang. 90 lebih orang ini semuanya mengembangkan kemampuan intuitif mereka yang baik. Bahkan setelah pembersihan hari ini, keesokan harinya pergi lagi. Insan Cici bertanya, Master, waktu itu mengapa hanya meminta 5-6 orang? Master menjawab, saya tidak enak meminta terlalu banyak orang. 5-6 orang yang bekerja. Jika pembersihan dilakukan selama seminggu, mestinya juga sudah bersih. Jika hanya mengandalkan 5-6 orang, dengan luas wilayah yang demikian, seminggu pun belum akan selesai dibersihkan. Ini adalah 90 lebih orang, hampir 100 orang yang melakukan pembersihan. Bahkan ini sungguh mengharukan. Secara berangsur-angsur gambaran ini tersebar di internet sebagai pengumuman. Selain dari yang 90 lebih orang ini yang sampai di tempat, secara berangsur-angsur menerima berita yang mengatakan bahwa kami sudah siap sedia berangkat, kami sudah di jalan. Para komite kita yang bertanggung jawab untuk menghubungi, dia mengatakan, sudah hampir 100 orang di sini. Kalian tidak perlu ke sini lagi, terlalu banyak orang di sini juga tidak baik. Maka itu kalian jangan datang lagi. Namun keesokan harinya masih tetap harus pergi juga. Mengapa? Tempatnya harus diperbaiki sangat banyak. Tim komite pria terdiri dari berbagai profesi. Ada interior, ada bangunan. Mereka pergi ke sana, lihatlah keprofesional mereka. Lihat mereka memperbaiki tangga yang telah roboh diterjang air. Satu anak tangga demi satu anak tangga, termasuk juga tangga luar untuk mencapai vihara yang rusak diterjang air.
Satu anak tangga demi satu anak tangga diperbaiki dengan teliti, terlihat juga sebuah pemandangan. Bahkan komite wanita juga melakukannya, memindahkan karung pasir dari bawah. Satu karung pasir beratnya 30 kilogram. Mereka memangkul karung tersebut di atas bahu, memanjat tangga di luar vihara. Mereka menaiki anak tangga satu persatu, memindahkan karung pasir itu dari bawah gunung ke belakang vihara. Karena tanah gunung longsor dan merusak dinding vihara bagian belakang, mereka harus segera meletakkan karung pasir tersebut ditumpu di dinding itu. Untuk mencegah kalau terjadi tanah longsor kembali, tidak peduli apakah bodhisattva pria maupun wanita, semuanya rela mengeluarkan tenaga. Membersihkan saja sebenarnya sudah sangat susah payah, apalagi ditambah dengan memindahkan karung pasir. Dalam 2 hari pekerjaan ini dirapikan, menggerakkan banyak tenaga orang, tidak hanya menyapu dan membersihkan lingkungan di sana, tetapi semua barang juga dicuci bersih, barang yang rusak juga diperbaiki. Vihara kembali bersih, batin orang-orang yang bersumbangsi juga sangat bersih, bersukacita dan damai. Begitu banyak orang yang melindungi vihara ini. Bila ada masalah segera dibersihkan. Bersih dan murni, ini adalah sila secara murni. Secara umum tentang lingkungan alam kita harus selalu melindungi lingkungan alam kita, menjaganya untuk tetap aman. Bumi. Esensi bumi ini harus kita lindungi dan menjaganya tetap alami. Tidak boleh merusak atau menghancurkannya. Bahkan tidak boleh menghancurkan walau hanya sebagian kecil saja. Seluruh lingkungan akan terpengaruh oleh kerusakan sebagian kecil ini, sama seperti dengan tubuh kita. Ketika kulit kita ada luka kecil atau terbakar, jika tidak segera diobati lukanya, tidak segera dibersihkan, tidak segera dijahit, atau tidak segera diobati dengan obat antiseptik, maka luka ini akan membusuk. Luka ini akan terinfeksi, kemudian semakin membusuk. Oleh karena itu, karakteristik bumi adalah padat. Kita sudah membahas karakteristik khas ini sebelumnya. Benda keras dapat dipisahkan secara khusus, seperti bumi yang adalah padat. Karakteristik umum dan karakteristik tertentu. Karakteristik umum adalah benda-benda yang tidak dapat dilihat, memuat semua prinsip. Karakteristik tertentu adalah yang dapat kita lihat. Segala sesuatu yang dapat kita lihat dan sentuh, inilah yang disebut karakteristik tertentu. Seperti bencana ini contohnya. Hujan dan uap air ini, karena ketidakseimbangan 4 unsur, uap air mengumpul, hingga mencapai satu titik tertentu dan membentuk hujan. Lihatlah sekarang di beberapa tempat langit yang sama. Di beberapa negara terjadi kekeringan, di beberapa tempat yang lain tidak ada air sepanjang waktu. Namun di area langit yang luas ini, kelembapan telah terakumulasi dan terkumpul. Dan pada tahap tertentu di tempat tertentu, ketika semua kondisi terpenuhi, hujan akan turun dengan lebat di tempat itu. Apa saja kondisi yang membuatnya terjadi? Karma umum semua makhluk hidup. Karma umum semua makhluk menciptakan iklim dan kondisi yang menyatu. Apakah itu angin? Apakah itu hujan? Semuanya sama. Jadi kali ini, karma, kekuatan karma, dan kondisi-kondisinya yang bertepatan, iklim yang besar, dan luar biasa basah ini semuanya menyatu di satu tempat, di satu area. Hal ini membuatnya sangat besar, sehingga hujan tidak dapat dihentikan. Di manakah hujan itu turun? Kali ini hujan turun sepenuhnya di pegunungan. Melihat analisa dari Badan Meteorologi, Astronomi, dan Geografi, bahwa sebelum bencana tiba, Badan Meteorologi mulai melaporkan seperti ini. Hujan deras ini akan turun di daerah pegunungan. Dapat dilihat bahwa kelembaban yaitu air dan uap air merupakan kondensasi. Tempat kondensasi yang terpilih yaitu di pegunungan. Hujan terus-menerus terjadi di sana. Secara alami gunung akan mengalami longsor. Perhatikanlah, saat sebelum banjir, di Jalan Raya Suhwa sudah beberapa hari terus mengalami longsor. Dikarenakan hujan yang terus-menerus, gunung yang selama puluhan tahun mengalami kerusakan. Gunung sudah tidak mempunyai kondisi yang baik, tidak dapat menahan air hujan, sudah tidak dapat menyerap air. Gunung sudah rusak sampai ke tahap ini, maka gunung akan terus mengalami longsor. Ini adalah karma para makhluk, seperti cuaca. Juga memiliki prinsip astronomi, maka dia menganalisa sebelum kejadian. Hujan akan turun di atas gunung. Hujan akan terus-menerus turun. Benar, hujan deras. Apakah kita percaya dengan prinsip kebenaran?
Karakteristik umum. Prinsip kebenaran yang tidak bisa dilihat. Apakah percaya terhadap sebab akibat? Apakah percaya terhadap hukum karma? Karma kolektif para makhluk adalah lingkaran sebab akibat. Kalian telah sangat-sangat lama merusak tubuh bumi ini, sekarang sedang dilukai. Tubuh ini tidak lagi segagah dulu, yang bisa menampung begitu banyak orang. Tidak hanya menampung, tapi terus dirusak. Tubuh bumi ini terluka dan tidak tahan lagi. Membawa orang begitu banyak. Orang yang demikian banyak melakukan karma buruk. Maka kita harus kembali ke sila suci. Jika semua orang menegakkan sila suci dan memahami prinsip kebenaran, akan dapat memahami secara keseluruhan bahwa semua adalah karena sebab akibat. Semua adalah karma kolektif para makhluk. Jika kita mau menerima sila suci para Buddha, kita harus menegakkan dengan baik. Jika dapat menjaga sila dengan baik, juga bisa sebagai pencegahan. Kita harus melindungi mutiara terang ini. Harus segera. Harus melindungi prinsip kebenaran ini. Karakteristik umum dan karakteristik tertentu. Prinsip kebenaran dari karakteristik umum. Karakteristik tertentu adalah telah dapat merasakannya. Harus baik-baik merasakannya. Kita harus benar-benar menegakkan, mempertahankannya. Karena bumi telah berpenyakit. Kita harus membantunya dalam penyembuhannya. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap bumi. Bertanggung jawab terhadap bumi berarti bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Tubuh kita, segala sesuatu yang telah diciptakan oleh tubuh kita adalah harus bertanggung jawab. Karma buruk jangan dilakukan. Jangan hanya peduli pada kesenangan sendiri. Tubuh merupakan sarana pelatihan diri. Kita ingin membina diri. Kita harus menggunakan tubuh untuk melakukan perbuatan bajik. Jangan hanya demi menikmati dan menikmatinya, kita harus baik-baik untuk menjaga mutiara berkilau kita, yaitu pikiran kita. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Janganlah ada. Harus mempertahankan pikiran yang tergerakkan. Harus memiliki sila samadhi dan prasna. Mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Ini adalah kondisi batin kita. Bagaimana dengan ucapan kita? Batin karena telah merasakannya, ucapan kita juga harus demikian untuk menjelaskan prinsip kebenaran. Mengembangkan kebijaksanaan kita. Kita mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Tubuh, ucapan, pikiran. 3 karma. Kita harus baik-baik dalam melindunginya. Inilah mengapa Sang Buddha datang untuk mengajarkan kita. Melindungi dan menegakkan sila suci dari para Buddha. Mengajarkan kita untuk menegakkan sila suci. Dimulai dari diri kita sendiri yang melakukannya, karena bumi ini adalah tempat yang kita tinggalin. Kita harus saling mendorong satu sama lain, menyemangati satu sama lain. Setiap orang memiliki tanggung jawab. Saya harus melakukannya, kalian harus melakukannya. Semua orang bersama-sama melakukannya. Kali ini kami melihat para relawan pergi untuk membersihkan rumah-rumah orang banyak, termasuk rumah dari beberapa keluarga yang lemah. Beberapa dari orang ini memiliki disabilitas. Saat hujan datang, lumpur akan membanjiri rumah mereka. Untuk hidup keseharian saja sudah sulit bagi mereka. Siapa yang mau datang untuk menolong mereka? Anak-anak mereka sudah tidak tinggal di pedesaan, jadi mereka tidak bisa bertugas untuk datang. Mungkin anak-anak mereka sudah mempunyai keluarga sendiri, jadi mereka tidak bisa datang untuk membantu. Siapa yang datang untuk menolong? Para bodhisattva dunia. Mereka melihat semua orang bagaikan orang tua mereka sendiri. Inilah para bodhisattva. Semua lansia adalah orang tua kita. Orang-orang yang berumuran sama adalah seperti saudara kita sendiri. Para bodhisattva ini melihat seluruh dunia bagaikan satu keluarga. Maka mereka langsung masuk ke dalam. Saat mereka sampai, mereka menghibur dan merangkul orang yang selamat, mengatakan, "Jangan takut, kita semua ada di sini." Beberapa relawan bahkan ada yang lebih tua dari mereka semua. Mereka melihat ada seorang kakek tua yang berusia 70-an. Tubuhnya kakek sudah cacat. Kondisi dalam rumahnya sangat miskin. Salah satu dari anggota tim komite bahkan lebih tua dari kakek ini. Dia membantu kakek ini membersihkan rumahnya. Bahkan membantu kakek mandi. Setelah kakek mandi, relawan suci membujuknya untuk tidak tinggal di sana lagi. Mereka dengan sigap menghubungi pelayanan sosial untuk datang dan membujuknya. Relawan suci juga membujuknya. Kakek dengan berkata, memohon kakek untuk tinggal di panti jompo sehingga ada orang yang dapat merawatnya dan menjaganya agar lebih aman. Tidak mudah. Relawan suci terus-menerus membujuk dengan tulus. Membujuknya.
sehingga mereka kembali menghubungi pelayanan sosial, datang untuk mencatat data kakek, dan untuk mempersiapkan kakek untuk mengirimnya ke panti jompo yang mana. Akhirnya kakek menyetujui untuk tinggal di panti jompo, seperti anggota keluarganya sendiri, dengan sigap membantunya. Usia. Bodhisattva tidak memiliki batasan usia. Relawan ini lebih tua dari kakek, tetapi tetap membersihkan rumah dan memandikan kakek. Seperti itulah, kita pun juga demikian. Menjaganya, kakek seperti menjaga saudara sendiri. Menempatkannya ke tempat tinggal yang layak ditinggali, sehingga semua orang dapat tenang. Inilah bodhisattva dunia, inilah ladang pelatihan terbesar bodhisattva. Inilah orang-orang yang giat, tekun, membina diri. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, menjunjung tinggi sila murni dan melindungi semua makhluk hidup di dunia. Jadi dengan praktek sila ini, batin bebas dari pencemaran. Dengan praktek sila ini, batin kita tidak tercemar, sangat bersih. Dengan dharma terkondisi bersumbangsi. Dengan dharma tak terkondisi menerimanya kembali. Meskipun semua orang sangat lelah, namun hati sangat bersukacita dan dapat menggunakan dharma dengan leluasa. Telah mempraktekkan di ladang pelatihan. Giat bersemangat. Meskipun sangat lelah, namun mendapatkan dharma yang berkecukupan. Melihat dunia yang tidak kekal ini, melihat hidup ini penuh dengan penderitaan. Kita bersumbangsi melihat orang telah mendapatkan pertolongan. Mencabut penderitaannya, ini adalah dharma. Apa yang dikatakan dalam kitab sutra, kita telah melakukan, mempraktekannya. Jadi dapat menggunakan dharma dengan leluasa. Jadi dengan praktek sila ini, batin bebas dari pencemaran. Batin telah murni, sangat sukacita. Luar dalam bersih, murni tanpa noda. Batin telah demikian bersih, yang terlihat dari luar adalah lingkungan yang bersih. Di dalam batin sendiri juga sudah bersih. Setelah benar-benar giat bersemangat dapat menggunakan dharma dengan leluasa. Ini dinamakan orang-orang dengan praktek agung dari sila. Praktek sila ini sudah sempurna, adalah orang-orang dengan praktek agung. Orang yang membina diri ibarat mutiara bulan terang. Batin kita, setiap orang sudah mulai mendapatkan ini, batin seperti bulan terang. Mutiara ini berada di dalam batin kita. Batin kita telah keluar dari kegelapan dan noda batin. Telah keluar dari kegelapan dan noda batin. Batin ibarat sama seperti bulan, seperti sebuah mutiara. Kita perlu untuk bersungguh hati untuk menghayati naskah sutra yang selanjutnya. Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati ya. Jadi naskah sutra sebelumnya mengatakan, sutra teratai ini dapat membawa semua makhluk menuju ke Mahatawan. Di dunia ini terdapat banyak penentangan dan sulit untuk meyakininya. Aku sebelumnya belum pernah membabarkannya dan sekarang membabarkannya. Sutra teratai bab 14 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sekarang dimulai memberi penghargaan sesuai kontribusinya. Diibaratkan lebih dari 40 tahun yang lalu, Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Semua orang telah menerimanya setahap demi setahap. Ajaran dari Dharma seperti ini. Dalam pelatihan diri pun dapat merasakannya. Namun Buddha masih memiliki satu tahap yang sangat penting. Sama seperti mutiara berkilau pada usia di puncak kepala. Walaupun memberikan penghargaan sesuai kontribusinya, namun mutiara berkilau ini masih belum diberikan kepadanya. Menandakan saat melakukan pelatihan diri, kita masih belum sampai di tahap ini. Masih belum membangkitkan tekad yang besar. Masih belum menjalankan 6 paramita dan segala prakteknya. Buddha mengira bahwa semuanya masih belum memiliki perasaan ini, sehingga prinsip kebenaran ini masih belum dapat dirasakan. Saat ini mulai membabarkan sutra teratai. Sama seperti mutiara berkilau ini akan ditunjukkan keluar. Ajaran kebenaran yakni seperti ini, agar semuanya dapat memahami. Sutra teratai ini karena ia dapat membawa semua makhluk menuju ke Mahatawan. Kita telah bahas sebelumnya. Kemahatawan, pengetahuan akan jalan pencerahan. Kebijaksanaan menyeluruh, harus memiliki kemahatauan, kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan alamnya, kebijaksanaan tanpa diajar, juga dengan prinsip yang sama. Di dalam sutra teratai ini dilengkapi dengan kebijaksanaan ini, sepenuhnya masuk ke dalam lautan pikiran kita, di dalam lubuk hati kita, sehingga dapat menuju kemahatauan, sehingga di dunia ini terdapat banyak penentangan dan sulit untuk meyakininya. Meskipun kita dapat menghayati sutra teratai, kita juga mampu mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Tetapi manusia awam
Masih banyak yang tidak mampu memahami dan banyak terdapat penentangan. Batin kita hendaknya tidak tergoyahkan. Melakukan hal yang benar sudah pasti benar. Membangkitkan tekad yaitu melakukannya. Sehingga kita tidak perlu demi orang yang banyak penentangan serta tidak meyakininya. Orang yang membahayakan kita. Batin perlu dijaga oleh sila. Menghapus kekeliruan serta menghentikan kejahatan. Itulah sila. Harus mengingatnya dengan baik. Oleh karena itu, aku sebelumnya belum pernah membabarkannya dan sekarang membabarkannya. Dikarenakan jika ingin membabarkan sutra teratai, kita perlu untuk menegakkan sutra teratai. Kita pasti akan bertemu dengan orang yang banyak penentangan serta tidak meyakininya, sehingga kita membutuhkan tenaga lebih, memiliki ikrar demikian. Bersedia menegakkan sutra teratai, mempraktekkannya dalam tindakan nyata di dunia, dimulai pada bab guru dharma. Sang Buddha terus menambah kekuatan, selangkah demi selangkah, untuk kita mengetahui. Jikalau bersedia menegakkan sutra teratai, dunia akan demikian. Akan muncul banyak rupa penderitaan. Anda perlu untuk menyiapkan diri. Demikianlah yang diajarkan Buddha kepada kita. Laksana ketika kita melakukan suntik imunisasi untuk membuat batin kita kuat. Naskah sutra selanjutnya mengatakan kembali. Seperti halnya Raja Perkasa, setelah sekian lama menjaga mutiara berkilau, sekarang baru diberikan pada orang. Manjusri, Sutra Teratai ini adalah perbendaharaan rahasia dari semua Buddha Tathagata. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus melihat hal ini dan lebih memahaminya. Ini adalah sebuah perumpamaan lagi. Seperti halnya Raja Suci pemutar roda yang perkasa. Ingat mutiara berkilau pada usia Raja Suci pemutar roda. Ini adalah perumpamaan. Sutra ini bagaikan Raja Suci pemutar roda. Ustisa di kepalanya, yaitu rambut disanggul. Rambut disisir ke atas kepala. Di situ menyimpan sebuah mutiara berkilau di dalamnya. Raja Suci pemutar roda yang terus melindungi mutiara ini. Jadi mutiara berkilau di dalamnya. Dia, Raja Suci pemutar roda dengan bersungguh hati melindunginya. Seperti halnya Raja Perkasa, setelah sekian lama menjaga mutiara berkilau, sekarang baru diberikan pada orang. Di bawah ini adalah perumpamaan kalau seperti halnya Raja Suci pemutar roda yang perkasa yang telah lama melindungi mutiara berkilau pada Usnisa dan sekarang diberikan pada orang. Kita harus sangat memahaminya, tahu seperti Sang Buddha. Maksud hatinya adalah Sutra Teratai. Prinsip kebenaran Sutra Teratai ini pada dasarnya adalah Dharma yang ingin dibabarkan kepada para makhluk. Karena semua makhluk memiliki sifat hakiki kebudaan. Sang Buddha berbagi dengan kita. Setiap orang bisa mencapai kemudahan, namun tidak bisa sekaligus membabarkan prinsip kebenaran. Dengan cara yang dapat diterima semua orang, maka beliau harus bersabar. Demikianlah terus tanpa henti memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Di tempat ini Sang Buddha memanggil Manjusri. Sutra Teratai ini adalah perbendaharaan rahasia dari semua Buddha Tathagata. Mengingatkan lagi, Sutra Teratai ini bukanlah kitab sutra biasa. Kalian demikian, saya akan membabarkan kepada kalian. Kalian pasti harus sangat menghargainya. Ini tidak seperti yang biasanya. Ini adalah perbendaharaan rahasia dari semua Buddha Tathagata. Setiap sosok Buddha, setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Semua maksud hatinya adalah Sutra Teratai yang menakjubkan. Ini, tujuan setiap Buddha datang ke dunia ini adalah untuk membuka dan menunjukkan kepada semua orang, supaya setiap orang dapat memahami dan memasuki. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Prinsip agung ini ada di dalam Sutra Teratai. Ternyata sutra adalah demi orang-orang di dunia, untuk melayani dan bersumbangsi. Ini adalah prinsip agung. Rahasia, tujuan pokok dalam batin dari semua makhluk, ibarat mutiara pada Usnisa. Tujuan inti dalam batin dari semua makhluk. Maksud mendasar dari setiap Buddha adalah demikian. Batin setiap Buddha adalah demikian. Rahasia yang tersembunyi adalah Sutra Teratai. Sutra Teratai ini adalah tujuan inti dari semua Buddha. Jadi ibarat mutiara pada Usnisa. Rambut raja semua disisir ke atas, yang disembunyikannya di dalamnya. Ada sebutir mutiara ini. Ini melambangkan dia adalah raja. Tidak peduli apakah dia raja suatu negeri, tidak peduli apakah dia adalah Raja Suci pemutar roda Dharma, selalu ada bentuk seperti ini.
Terutama jika Raja Suci pemutar roda Dharma. Selanjutnya bagian naskah sutra ini mengatakan, dari semua sutra, inilah yang terunggul. Sepanjang malam menjaganya dan tidak dibabarkan secara sembarangan. Mulai dari hari ini, barulah membabarkannya kepada engkau sekalian. Sutra Teratai Bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sekarang Sang Buddha telah membabarkan sutra teratai ini. Dari semua sutra adalah inilah yang terunggul, karena sutra teratai adalah raja dari semua sutra. Jadi diumpamakan sama seperti mutiara berkilau di puncak kepala raja. Sutra ini adalah yang tertinggi dan tiada tara. Oleh karena itu, dari semua sutra inilah yang terunggul, yang paling puncak. Jadi, inilah yang dilindungi dan diingat selalu oleh semua Buddha. Adalah sebuah dharma yang dilindungi dan diingat oleh semua Buddha. Dari semua sutra inilah yang terunggul. Dari semua sutra inilah yang paling unggul, dilindungi dan diingat selalu oleh semua Buddha. Selain itu, sutra teratai ini mampu mencakup segalanya. Adalah raja dari segala sutra, seperti seorang raja pemutar roda, terunggul, seperti berada pada puncak kepala dari raja. Jadi, sutra teratai ini mampu mencakup segalanya adalah raja dari segala sutra. Sutra teratai ini mencakup semua kitab sutra di dalamnya, sampai di sutra teratai adalah sangat jelas hendak menyampaikan pada kita. Di mana poin utama dari Dharma yang menakjubkan itu? Ini adalah raja dari segala sutra. Seperti seorang raja pemutar roda, sama seperti raja pemutar roda, yaitu yang terunggul, seperti Usnisa yang ada di atas kepala raja. Usnisa di puncak kepala raja ini adalah yang harus dilindungi. Jadi, sepanjang malam menjaganya dan tidak dibabarkan secara sembarangan. Selalu dilindungi, tidak akan sembarangan memberikannya kepada orang lain. Dia menjaga dan melindunginya dengan sangat baik. Jadi, sepanjang malam menjaganya dan tidak dibabarkan secara sembarangan. Sepanjang malam penuh kegelapan batin dari para makhluk. Dalam batin mendalam menjaganya dengan hati-hati. Bila belum menemukan orang yang tepat, tidak akan mengajarkannya secara sembarangan. Selama lebih 40 tahun sepanjang malam, panjang dalam samsara. Terus menjaga hingga kesempatan ini, maka dikatakan sepanjang malam menjaganya. Batin dari para makhluk tersesat dalam malam yang panjang dan gelap. Malam yang panjang ini sangat gelap. Sehingga batin para makhluk tidak diterangi. Kekotoran batin dan kerisauan masih meliputi batin para makhluk. Malam yang sangat panjang. Kita bisa memahami ini. Jadi, dalam batin mendalam menjaganya dengan hati-hati. Mutiara terang ini karena sebelum para makhluk memahami prinsip kebenaran agung ini dengan menyeluruh, Buddha tidak bisa memberikannya kepada mereka karena belum menemukan orang yang tepat. Artinya Buddha belum menemukan orang yang tepat. Meskipun mereka telah melatih diri, kebijaksanaan dan cita kasih mereka masih belum memadai. Jadi, belum menemukan orang yang tepat, sehingga Buddha tidak akan mengajarkannya secara sembarangan. Buddha tidak bisa mengajarkan ini dengan sembarangan, sehingga dalam batin mendalam menjaganya dengan hati-hati. Buddha sangat berhati-hati dalam menjaga mutiara ini. Buddha tidak bisa menyerahkan ini kepada orang lain dengan begitu saja. Berapa banyak orang yang sudah memperoleh Dharma ini? Bila mereka bisa memperoleh ini satu persatu, maka dengan sendirinya mereka akan bisa memperoleh Dharma ini. Namun kita manusia, seringkali tidak bisa mencapai tingkatan ini. Usaha kita tidak cukup sehingga kita belum memperoleh prinsip kebenaran agung, terutama prinsip yang halus dan menakjubkan ini. Ini bukan sesuatu yang bisa diberikan orang lain, namun prinsip ini ada dalam batin kita. Kalau usaha kita tidak cukup, maka akan tetap tidak bisa untuk menerima kebijaksanaan ini. Kita membahas tentang diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa memberikan ini kepada kita. Kita mesti menemukannya dalam batin kita sendiri, sehingga selama lebih 40 tahun sepanjang malam panjang dalam samsara, kita manusia semuanya sama. Tersesat dalam malam yang panjang, terutama Buddha datang ke dunia, membabarkan Dharma selama 40 tahun lebih. Beliau menampakkan wujud dan mencapai kemudahan juga lebih dari 40 tahun. Melihat para makhluk masih demikian tersesat dalam malam yang panjang, sama juga bertubi-tubi lahir dan terjebak dalam samsara. Samsara fragmentaris, apalagi samsara perubahan. Mereka juga masih belum mengalaminya. Bahkan mereka belum mencapai tahap samsara perubahan.
semuanya masih belum. Samsara fragmentaris. Kita semua makhluk pernah mengalaminya. Kita tidak dapat memutuskannya. Saat waktunya tiba, kita harus meninggalkan. Ini adalah samsara fragmentaris. Dari manusia awam, orang yang melatih diri, mereka harus memutuskan samsara fragmentaris. Dalam waktu bersamaan, juga harus memutuskan samsara perubahan. Samsara perubahan. Kita harus mulai membangkitkan tekad, harus mulai dari arhat, harus mencapai buah arhat, kemudian menjadi prayeka Buddha, menghayati tentang ketidakkekalan di alam semesta, masih harus membangkit tekad agung, harus mulai memasuki jalan bodhisattva, agar kita semua bisa meresap dharma ke dalam batin, dapat menghayatinya, hingga mencapai tingkat bodhisattva pencerahan setara. Melalui samsara perubahan itu, baru bisa sepenuhnya melenyapkan kegelapan ini, dan sepenuhnya melenyapkan ketidaktahuan. Singkat kata, kita semuanya masih dalam pelatihan diri. Kebanyakan orang masih di tahap samsara fragmentaris. Tidak bisa memutuskan kelahiran dan kematian mereka. Ini dinamakan sepanjang malam panjang. Meskipun Buddha telah membabarkan Dharma selama 40 tahun lebih, apa yang diamatinya kebanyakan adalah demikian. Oleh karena itu, Buddha harus mulai mengamati dan memberi pengajaran sesuai akar kapasitas para makhluk. Secara perlahan, Dharma demi Dharma dibabarkan. Mengamati dan memberi pengajaran sesuai akar kapasitas para makhluk. Sutra teratai terus dilindungi sampai sekarang. Mulai dari hari ini, barulah membabarkan kepada engkau sekalian. Mulai sekarang dalam persamuan puncak burung nasar, tahu kalau waktunya telah matang dan pentingnya memberikan pengajaran Dharma pada orang-orang yang berkemampuan. Makanya disebutkan, barulah membabarkan kepada engkau sekalian. Senantiasa memberi pengajaran sesuai kapasitas hingga sekarang. Demikian sebab dan kondisi Buddha telah matang, jadi beliau harus membabarkan sekarang. Jadi mulai dari hari ini barulah membabarkannya kepada engkau sekalian. Mulai secara terbuka mengajarkan kepada semua orang di persamuan puncak burung nasar. Mulai sekarang, di saat ini di persamuan puncak burung nasar, tahu kalau waktunya telah matang. Telah tahu jika sebab dan kondisi telah matang sekarang harus mengajarkan. Jadi, memberikan pengajaran Dharma pada orang-orang yang berkemampuan. Sekarang demi mereka membabarkan Dharma, memberikan ramalan pada mereka, setahap demi setahap di persamuan puncak burung nasar, demi memberi ramalan pada muridnya, agar para murid memahami. Setelah paham membangkitkan tekad, selanjutnya dapat menunjukkan secara nyata. Lihatlah, begitu banyak tahap untuk memberikan peramalan, sehingga dikatakan, memberikan pengajaran Dharma pada orang-orang yang berkemampuan, harus yang benar-benar mampu memahami, maka Buddha akan memberi mereka peramalan. Pentingnya memberikan pengajaran Dharma pada orang-orang yang berkemampuan, makanya disebutkan, barulah membabarkannya kepada engkau sekalian. Sekarang disampaikan satu persatu, kloter pertama. Orang kloter pertama telah menerimanya, yaitu kloter pertama. Kloter pertama memberi peramaran pada mereka. Ini yang dibuktikan Buddha padanya. Kamu demikian sudah benar, kamu telah memahaminya, harus lebih semangat lagi. Ini membuktikan mereka menerima Dharma, merasakannya, bersentuhan, seperti semua orang. Kita memahami berapa banyak Dharma, kita juga bersentuhan dengan berapa banyak penghargaan dari Buddha. Yaitu bersentuhan dengan berapa banyak kesan batin. Kesan batinmu adalah hadiah dari Buddha. Karena Dharma berasal dari apa yang dibabarkan Buddha, maka Dharma terus mengalir sampai sekarang. Niat Buddha, sejalan dengan suara hati, dengan sendirinya kamu akan pikiran terbuka dan menjadi paham. Pikiran terbuka berarti kamu telah memahaminya. Ini yang didapatkan. Inilah pusaka. Dharma adalah pusaka. Didapatkan. Kita menggunakannya. Inilah mendapatkan pusaka, seperti semua orang yang bersumbangsi, adalah masuk ke dalam gudang mustika. Setelah mendapatkan pusaka, melakukan praktek benar, 6 paramita dan segala prakteknya. Dalam 6 paramita telah berjalan selangkah demi selangkah di jalan kebodian. Telah terlihat panorama batinnya. Makhluk menderita telah tertolongkan. Seperti demikian. Batin kita ada mendapatkan sesuatu. Benar-benar menaruh iba pada penderitaan makhluk, bukan hanya mengatakannya saja, mencabut penderitaan para makhluk, bukan hanya mengatakannya. Ini adalah Dharma.
terhadap kita melakukan tindakan nyata, demikian dilakukan. Yang dirasakannya adalah sukacita dalam Dharma. Ini yang dinamakan merasakan, sehingga kebijaksanaan perlu kita lakukan sendiri, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.